Pak, ada yang bilang sehat. Pak, sehat. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak, sehat. Sehat. Baru kamu kayaknya jaringannya kurang bagus tuh, tapi nggak apa-apa lah ya. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan kalian terlebih dahulu ya, yang sudah disampaikan lewat Nisa. Yang pertama, sampai ini belum lengkap nanti dulu lah. Jangan saya ini kalau belum lengkap. Saya sekedar ngasih informasi, jadi dosen koordinator sudah membuat RPS, tapi masih dikonsultasikan dengan semua dosen ya. Di situ isinya isinya terkait dengan model ujian nanti. Ada dua versi ya. Versi pertama yang sampai akhir pun ujiannya online. Nah, versi kedua adalah yang mungkin nanti kalau bisa dilaksanakan akan dilaksanakan versi 2. Tapi kalau nggak bisa akan ke versi 2, ujian akhirnya akan offline. Ya, jadi karena kalau online ini kan kemungkinan akan agak sulit ya untuk menentukan apakah kalian memang benar-benar belajar sendiri dan menguasai atau tidak. Jadi akan ada ujian yang offline diupayakan. Tapi kalau nggak bisa ya sudah. Nah, offline ini juga nanti akan ada beberapa versi ya. Kemungkinan misalnya kalau tidak bisa ke kampus, kalian didorong untuk ke kantor Kemenkeu terdekat nanti. Jadi model yang itu nanti akan diawasi di kantor Kemenkeu terdekat dan kalian melaksanakan ujian dari ini. Tapi itu masih kita lihat ya nanti seperti apa gitu. Karena sebenarnya yang paling penting kalau ujian memang harusnya, yang susah kan gini, kalau kita bisa aja sih membuat kalian ujian dari rumah masing-masing secara online gitu. Tapi kan biayanya terlalu mahal dan mungkin kalian nggak mampu juga karena harus ada kamera yang mengawasi ketika kalian mengerjakan gitu, sehingga kalian tidak, jadi kalian direkam juga gitu, jadi kalian tidak kelihatan bekerja sama. Itu aja tuh yang masih jadi pertimbangan. Tapi intinya nanti kalau ini kan minggu ini paling lambat harus sudah diupload ya. Jadi nanti kalian lihat mulai hari Senin, kalian lihat seperti apa itunya dan kalian pelajari. Di situ jelas semua ya. Termasuk diantaranya kalau nggak salah akan ada kuis ya. Satu saya akan coba kuis yang nanti saya akan giliran menanyai kalian gitu. Dan pertanyaannya terserah saya, tetapi dari materi yang sudah dibahas, yang satu sifatnya ini, kalian harus jawab maksimal, harus bereaksi di bawah 30 detik, kalau di atas 30 detik, maka saya anggap gagal, ya. Tapi saya masih kasih kesempatan yang gagal, sekali lagi, gitu. Kemudian nanti kita ada ujian kuis ya, kuis ujian kayak online gitu, saya akan coba mekanisme ujiannya supaya kalian nanti terbiasa dengan mekanisme ujiannya. Terus kalian kerjakan mungkin di setengah jam terakhir ya, ketika kita kuliah, mungkin di minggu ke-7 atau setengah jam pertama, kalian mungkin setengah jam pertama aja lah supaya saya bisa tahu ya, kalian ini ada satu soal, kalian kerjakan gitu. Kemudian nanti kalian upload dengan pola seperti ujian ya, jadi kalian latihan ujian. Nah, kalau nggak salah mulai minggu ini kalian sudah diperintahkan untuk persiapan untuk ujian tadi ya. Jadi ini yang informasi tambahan, nanti silakan menunggu informasi lanjutan. Nah, terkait dengan proses ini ada yang bertanya dulu. Saya ingin memastikan bahwa kalian paham ya. Jangan itu ya sama percaya hoax sama orang lain gitu. Pokoknya kalau ada apa-apa kalian komunikasi saja. Oh ya, satu lagi yang saya pastikan gini. Ada beberapa yang tanya ke saya tentang Zoom ya. Apakah Zoom berbahaya atau tidak gitu. Nah, gini. Saya tahu kalian mungkin exposure kalian terhadap internet masih baru ya. Kalau saya itu punya exposure internet itu sejak tahun 1998. Nah, jadi saya tahu sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga kita tidak dihack atau tidak di itu
diambil alih oleh pihak lain. Cara pertama adalah Zoom itu sebenarnya kalau kita lakukan dan kita paham dia aman gitu karena tidak berbahaya. Zoom itu yang bahaya pertama begini. Kalian kalau kalian yang bebas yang misalnya kan Zoom ada 2 ya, kalian pakai ini saya sekarang pakai yang ini nih, saya punya akun ya, walaupun akun gratis gitu. Ada yang kalian kalau diundang tanpa punya akun pun bisa join. Kalau itu nggak ada masalah gitu, karena nggak ada apapun yang kalian isi ke internet gitu, diketik dan sebagainya. Tapi kalian harus hati-hati. Saya nggak tahu. Mungkin ada teman yang kalau ini kan saya selalu ngecek ya jumlah 41 nih kayaknya. Kalau menurut saya 41 pas gitu ya. Harusnya hostnya bisa memastikan yang hadir itu bukan tamu tak diundang. Nah kalau ada tamu yang tak diundang masuk, bisa aja karena apa? Karena invitation-nya ini bisa saja disebar oleh salah satu teman kalian gitu. Kemudian ada orang yang masuk. Nah orang itu nongkrong di sini nih, ikut kita gitu. Terus dia diam-diam ngirim file ke siapa gitu, ya menyaru temennya gitu. Nanti kamu ngeklik file itu, akhirnya yang bekerja adalah program ada di balik file itu gitu kan. Kan banyak tuh kalau kalian punya email ya, ada email tiba-tiba oh ini ada yang bagus nih klik gitu. Biasanya kalau kita ngeklik terus tiba-tiba bilang oh download atau execute file gini terus kalian klik ya udah itu programnya bisa mengambil alih HP kalian. Nah kalau kalian punya akunnya jangan passwordnya sama dengan akun-akun lainnya, apalagi akun untuk internet banking. Kalau kalian sama, begitu mereka tahu ini, tapi dia harus ada file yang ini ya, yang merekam perilaku kalian ya, yang dimasukkan tadi. Mereka kan bisa ngambil apa password tadi, kemudian dicoba di akun internet banking dan sebagainya gitu. Jadi hati-hati yang terkait dengan seperti itu. Nah, celakanya banyak yang pakai akun itu pakai password standar 1234 dan sebagainya. Itu juga biasanya bisa langsung diambil alih itu karena passwordnya sama gitu. Terakhir, bisa jadi password yang kita gunakan itu sudah beredar di dark web istilahnya. Jadi mungkin akun kita yang lain misalnya apakah akun Facebook atau akun apa gitu ya, itu sudah diretas oleh orang, kemudian ditaruh di sana. Kan ada yang jualan tuh akses akun tadi di dark web biasanya jualannya. Nah mereka yang beli tadi masuk, oh ini punya internet banking, ini punya apa, diambil alih gitu. Jadi misalnya kalau kalian punya Facebook atau ada yang punya WA atau apa, WA-nya diambil alih, itu nggak mungkin gitu loh. Kalau kita nggak paham cara mengamankan akun-akun kita, nggak mungkin diambil alih. Biasanya itu tadi passwordnya gampang ditebak, atau passwordnya yang digunakan sama dan udah keburu bocor sebelumnya gitu. Atau tadi ngeklik ke satu link kemudian masuklah file trojan ya. File trojan tadi bisa tuh merekam apa yang kalian ketik. Ya sudah, itu selamat tinggal kalian ini semua. Tapi kalau kalian hati-hati nggak ada masalah gitu ya. Jadi saya ngasih tahu ini supaya kalian paham lah bagaimana mengamankan diri kalian di internet karena ini aturan ini hal umum saja gitu, bukan hanya fokus di Zoom. Cuman sekarang kan gini, orang itu nah ini saya berharap kalian juga paham. Jadi cara orang sekarang menyebar hoax adalah dengan menyebar ketakutan. Salah satu di antaranya, oh Zoom bermasalah gitu. Udah, nggak dipikir, oh kita jadi ketakutan semua gitu. Ya memang bagus ya kalian precaution gitu. Tadi ya, precautionnya simple. Ya kalau punya akun Zoom, bikinlah gitu. Saya untuk akun Zoom ini, untuk jaga-jaga juga, saya pakai, ya kebetulan akun PKN stan.ac.id itu nggak saya pakai buat yang lain-lain ya, kecuali buat urusan di kampus gitu. Dan itu pun lebih bersifat akademik gitu. Artinya kalau ada orang yang bobol akun saya, isinya nggak ada apa-apa gitu. Tapi akun yang saya untuk langganan, yang misalnya untuk Instagram, untuk Facebook, untuk yang lain-lainnya gitu ya. Mungkin saya punya JDID, Tokopedia, itu saya nggak pakai akun itu, dan akun yang saya pakai itu nggak pernah saya gunakan untuk yang hal-hal yang kira-kira hal yang baru seperti ini gitu. Dan itu yang kalian harus pahami ya, sekedar penjelasan dari saya. Kalau ada yang masih belum jelas nanti bisa ditanyakan, bisa diketik lewat ini.
WA. Kemudian saya mau mulai menjelaskan yang bagian pertama dari Hafid ya. Hafid ada Hafid? Ya Pak, ada Pak. Jadi kamu tanya super full absorption ya, apakah pajak masuk? Pertanyaan kamu ini gini ya. Pertama kamu paham ya, super full absorption itu apa ya? Iya Pak, berarti Ya, kan dia yang ya, masukkan gimana? pajak itu Pak, yang Kalau memasukkan pajak. Kalau menurut kamu super full absorption itu apa dulu? Yaitu perhitungan biayanya, dia memasukkan pajaknya ke dalam biaya tersebut gitu, Pak. Enggak gitu. Jadi kalau pertama full absorption dulu ya. Jadi kalau full absorption itu semua biaya produksi harus dibebankan ke produk. Kalau masih ada yang belum terjual, dibagi antara yang masih dalam persediaan dan ke cost of goods sold. Paham? Semua biaya produksi. Itu nanti yang membedakan dengan standar costing atau dengan direct costing. Paham? Ya Pak. Ya, kalau direct costing itu nanti hanya biaya variabel saja yang dimasukkan ke produk. Kalau standar costing biaya standar saja. Tapi yang diakui oleh GAAP, yang diakui oleh akuntansi yang berlaku umum itu full absorption costing. Paham? Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya perusahaan pakai standar costing, kemudian dia membuat laporan keuangan, ya nanti akan dikonversi di akhir periode dari standar costing menjadi full absorption costing. Nanti ada pelajarannya, ya. Sama juga direct costing. Boleh-boleh aja pakai, karena kan mungkin lebih baik dia memberikan informasi untuk manajemen. Tapi begitu kita buat laporan keuangan, maka dia harus dikonversi menjadi full absorption costing. Nah, kalau super full, ini dia tidak hanya mengalokasikan biaya produksi, tetapi termasuk biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi. Jadi, menurut konsep ini, seorang manajer jadi tahu true cost-nya menjual produk itu berapa per unit. Kan kalau kita pahami di konsep yang sebelumnya, bahwa yang namanya biaya penjualan sama biaya umum dan administrasi itu kan period cost, ya kan? Nggak dimasukkan ke product cost. Jadi kalau super full absorption itu masuk ke product cost. Paham? Yang ini paham dulu ya. Paham nggak, Fit? Ada yang nggak paham? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang kita bicara pajak. Ya, pajak kan ada dua jenis ya. Benar nggak? Pajak atas konsumsi sama pajak atas penghasilan. Ya. Pajak atas, kalau penghasilan itu input ini seseorang konsumsi. Nah, misalnya perusahaan menjual barang, kan ada pajak untuk konsumsi yang kita sebut PPN, betul nggak? Ya. Nah, kalau PPN tadi atau pajak itu pajak penjualan kalau di ini di mana? Di pemerintah daerah ya. Pajak pemerintah daerah itu kalau kita beli makanan gitu ya, pasti ada 10% juga. Nah, kalau yang pajak atas itu tadi, kalau pemerintah kan wajib perusahaan memungut ya, betul nggak? Betul nggak, Fit? Ya Pak, benar Pak. Ya, kalau dia wajib mungut, berarti itu tidak dibebankan ke biaya produksi, karena nanti setelah dia pungut dia harus serahkan kepada pemerintah, betul nggak? Iya Pak. Nah, jadi dalam hal ini pembebanan pajak itu bukan dalam konteks dia itu sebagai biaya produksinya, ya, bukan dalam konteks sebagai biaya produksinya, tetapi karena diperintah oleh pemerintah untuk memungut pajak. Jadi ada dua situasi berbeda nih.
ya. Kan PPN nanti harus disetorkan kan ke itu kan kepada apa? Kepada pemerintah ya. Nah, itu satu ya. Nah, ini di luar akuntansi biaya, tapi saya pengen menerangkan sama kamu di sini. Jadi PPN itu ada yang memang kita pungut, dia memang kita masukkan ke harga, tapi sebenarnya ada yang terbeban ke perusahaan, yang namanya tax incident. Kamu udah belajar belum ya? Belum pernah tahu tax incident? Belum, Pak. Udah tahu belum ya? Nah, tax incident itu begini, nanti itu di ekonomi. Mungkin ini public finance ya, yang ekonomi publik gitu. Jadi, kalau anggap lagi nih, contoh ya, kalau sebelumnya kita beli barang dari anggaplah dari mana? Dari JDID gitu ya. Kan sebelumnya sampai jumlah tertentu nggak dikenakan pajak, betul nggak? Begitu belakangan ketahuan bahwa hanya sekian, saya lupa berapa, 19.000 atau 18.000 itu harus dikenakan pajak di atas itu. Jadi kalau sebelumnya sekitar 1 juta lah, kalau di bawah 1 juta itu nggak kena pajak. Sekarang anggap saya beli sesuatu barang ya dari Singapura gitu. Nah, karena harganya di bawah 1 juta, saya nggak kena pajak. Misalnya saya belinya harganya 900.000. Kemudian dengan keluar peraturan yang baru, harganya 990. Menurut kamu, demand-nya akan turun tidak atas produk tadi? Begitu dikenakan pajak. Turun. Nah, turun yang akan menyebabkan ini akan menyebabkan perusahaan itu mengalami terkena bebannya juga gitu loh. Nah, itu yang namanya tax incident. Nanti ada. Jadi pajak itu persoalannya adalah akan membuat demand turun ya. Sehingga tingkat kepuasan pelanggan jadi customer jadi turun walaupun pemerintah dapat pajaknya gitu. Nanti kalau bahasa ekonominya ada rugilah secara ekonomi. Jadi kalau kamu masih tahu pajak itu merugikan secara ekonomi, ada yang namanya dead weight loss. Tetapi kerugian tadi wajar dikeluarkan karena ada keuntungan yang bisa didapatkan dari redistribusi atas pajak. Ya. Ini ilmu ekonomi bukan ini. Nah itu satu ya. Jadi bisa jadi itu mempengaruhi perusahaan. Nah kalau mempengaruhi perusahaan, ya dia mungkin akan memperhitungkan. Tapi kalau enggak ya enggak. Tapi pada dasarnya itu ya, jadi dia enggak secara langsung dimasukkan ketika menghitung harga produksi, enggak. Ya, itu kan bagian yang harus wajib dilakukan. Tapi kalau pajak penghasilan mungkin, kan setiap perusahaan harus bayar PPh ya. Nah kalau dia punya bisnis, anggaplah bisnis tadi, dia mengharapkan untung dari penjualnya 10%. Tapi untung 10% tadi, sebagian akan dibayarkan pada pemerintah, tergantung tarifnya. Misalnya anggaplah dia secara rata-rata nanti bayarnya 30%. Berarti sebenarnya netnya, ketika dia membebankan supaya dapat untung 10%, dia akhirnya hanya dapat 7%, dan dia nggak mau. Jadi gimana caranya? Caranya adalah dia akan memperhitungkan, oh pajak tadi supaya dia tetap dapat 10% secara total dari apa yang dia jual. Nah itu bisa begitu juga, ya. Tapi dalam konsep full absorption, sepanjang itu sebagai biaya dari bisnis, ya, contohnya pajak penghasilan tadi, dia akan diperhitungkan juga dalam super absorption costing. Tapi kalau dalam hal pajak penjualan, di mana dia ditugaskan oleh pemerintah untuk menagih pajak tadi, maka itu tidak masuk sebagai biaya biaya produksi atau super full absorption costing. Jadi harus lihat mekanismenya. Apakah dia apakah dia itu sebenarnya ditugasi oleh pihak lain untuk ngambil, atau itu bagian dari biaya dia menjalankan usaha. Kalau pajak penghasilan kan bagian dari dia menjalankan usaha kan. Kalau kita menjalankan usaha dapat penghasilan, kena pajak penghasilan, betul nggak? Benar, Pak. Ya, tapi kalau PPN kan enggak. Oh, PPN itu saya nagih karena disuruh sama kantor pajak nih, nanti harus saya setorkan. Ya, itu kan bukan cost-nya dia. Walaupun ada cost lain ya, dalam hal ekonomi ada cost juga yang menyebabkan
permintaan akan produk yang dia jual turun kalau nggak ada PPN tadi. Jadi paham ya? Saya agak panjang ini. Karena saya pengen, kalian kan sudah bekerja, jadi saya pikir saya bisa nambah-nambah dikit lah ilmunya. Paham, David? Ya, Pak. Oke, sekarang Ibnu. Nah, jadi gini Ibnu. Ini sebenarnya nanti ada di intermediate Ibnu. Jadi research and development ya, termasuk design cost, sepanjang dia sudah melewati. Jadi gini, supaya kan jadi waktu ini R&D cost ini dulu atur standarnya, terjadi perdebatan luar biasa. Kalau perusahaan pengennya semuanya harus dikapitalisasi, maksudnya dijadikan aset, nanti disusutkan ketika barang diproduksi, jadi masuk produk cost. Ya. Tapi dari sisi pihak lain, termasuk pihak luar, yang nggak bisa dong, karena kan belum tentu R&D tadi ada manfaatnya. Akhirnya ketemulah titik tengah. Titik tengahnya adalah begini. Kapan perusahaan yakin bahwa barang yang dikembangkan dari R&D sama desain tadi memang visible atau layak untuk menghasilkan income. Namanya titik kelayakan. Ya. Titik kelayakan tadi. Nah, titik kelayakan tadi ada syaratnya. Saya nggak hafal sih, tapi ada macam-macam lah. Dia sudah yakin ada pasarnya, barangnya udah siap diproduksi, dia bisa memperkirakan keuntungannya berapa dan sebagainya. Itu ada itunya. Nah, mulai dari titik itu ke depan, maka semua design cost dan R&D cost bisa masuk biaya produk. Tapi sebelum titik itu, semuanya harus dibebankan sebagai expense. Kecuali pengeluaran yang bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain. Misalnya kalau beli mesinnya bisa dipakai untuk yang lain, itu berarti bisa disusutkan, bisa dikapitalisasi. Tapi nggak bisa masuk biaya produk ya. Tapi kalau yang masuk biaya produk, dia harus melewati titik kelayakan. Ya. Setelah titik kelayakan, semua pengeluaran untuk R&D sama pengeluaran untuk desain masuk ke situ semua. Tapi kalau nggak jadi. Ini pagi ini ada berita, saya baca, Honda memutuskan tidak melanjutkan produksi mereka kan sudah membangun salah satu desain sports car yang baru ya. Nah, ternyata mereka memutuskan. Nah, begitu perusahaan tadi begitu memutuskan, anggaplah ya, dia merasa ini bisa dijual gitu. Tapi begitu dia memutuskan nggak jadi deh. Ya, dulu kita pernah ada kasus Google Glass ya, kacamata yang bisa merekam. Itu begitu perusahaan memutuskan membatalkan, ya udah, itu semuanya di-expense-kan gitu. Jadi keputusannya nanti sangat tergantung pada manajemen. Kapan mereka merasa bahwa ini layak untuk dikapitalisasi dan dimasukkan ke biaya produk. Ya. Jadi intinya adalah dia harus pada setelah titik kelayakan bahwa produk tadi bisa diproduksi dan dijual. Ya. Nah dari situ baru dapat masuk ke produk cost. Tapi kalau tidak, maka dia semuanya akan di-expense-kan. Paham Ibnu? Siapa paham Pak? Ya. Nah, overtime premium. Apakah overtime premium dapat dimungkinkan masuk ke kategori direct cost? Jadi gini, direct cost ini semua yang masuk cost ya, yang sifatnya direct dari awal itu harus yang paling efisien. Maksudnya gini, tidak boleh ada inefisiensi di sana. Jadi kita harus lihat dulu munculnya overtime premium itu kenapa? Ya. Kenapa kok tiba-tiba ada lembur gitu? Nah, untuk yang seperti ini, yang lembur seperti ini, kita lihat dulu lemburnya itu terjadi karena apa, gitu ya? Apakah karena ketidakmampuan dari manajer untuk mengatur penjadwalan? Nah, kalau itu pemborosan nggak boleh dimasukkan di direct cost, harus masuk ke indirect cost supaya nanti bisa dilihat aspek pemborosannya karena apa, gitu kan? Nah, kalau secara teori bisa nggak? Bisa saja kalau itu memang jadi bagian biaya produksi yang dari awal tidak dapat dihindari. Ya, misalnya begini nih, misalnya ya, dari awal ternyata
salah satu yang menyebabkan perusahaan tidak bisa memproduksi lebih banyak adalah nggak bisa menambah tenaga kerja. Ya. Anggaplah dia tenaga kerjanya segitu, maksimal produksi 1 juta unit gitu. Ternyata karena demand-nya banyak, perusahaan memutuskan kita tahun depan 1,1 juta unit. Berarti kan kalau kapasitas pabrik nggak masalah, bisa gitu. Barang nggak ada masalah, bisa dibeli. Tapi yang jadi masalah, labor kita nggak mungkin. Kecuali mereka kita minta lembur dari awal. Dari awal ketika kita merencanakan produksi di awal tahun. Nah, yang seperti itu bisa masuk ke direct cost. Ya. Jadi harus dilihat dulu penyebab biayanya itu apa secara teori. Apakah itu memang bagian dari ketidakmampuan perusahaan atau itu tadi masalah inefisiensi, ya, mereka nggak efektif, nggak bisa mengatur penjadwalan produksi dengan baik sehingga harus ada lembur, ya. Atau memang dari awal kita memang udah kekurangan tenaga kerja dan supaya bisa menyelesaikan semuanya harus lembur gitu, ya. Sebagian besar enggak lah. Jadi tapi jangan kamu anggap gini ya, misalnya kamu kerja di kantor nih, bagian keuangan ya. Bagian keuangan kan bulan-bulan tertentu tuh sibuk ya enggak? Bulan-bulan lain kan nggak begitu sibuk gitu. Nah, nggak bisa dibilang yang kayak gitu itu, oh yang itu kan sibuk Pak, jadi harus ada lembur. Jadi itu masuk, ya nggak bisa kayak gitu. Itu kan hanya masalah penjadwalan. Itu yang harus dicari strateginya, gimana caranya pas pas ketika sibuk, kamu hanya fokus kepada pekerjaan yang memang pada jam sibuk atau pada hari sibuk, sisanya harus dialihkan ke yang lain. Memang nggak, saya tahu itu nggak mudah ya. Contoh beginilah, misalnya sekarang kan orang pada sibuk. Hari ini mungkin pegawai kantor pajak pada sibuk semua tuh, karena kan hari terakhir penyerahan SPT ya, baik perorangan maupun perusahaan gitu. Itu pasti nggak karu-karuan. Cuman kalau mereka sebenarnya bisa mendesain suatu sistem di mana orang tidak harus menyerahkan di hari-hari akhir, sebenarnya nggak ada masalah. Gitu ya. Sama kayak kalian lah, mendadak tiba-tiba begitu mau ujian, belajarnya sampai begadang-begadang. Itu kan bukan salah. Ya ini, itu kan salah kalian karena nggak bisa mengelola pembelajaran dengan baik. Ya, itu kira-kira ya, secara konsep ya, siapa ini? Nasuha, paham Nasuha? Ya Pak, Oke, jadi izin menyambung Pak. ya. Kalau misalkan beberapa pekerja misalkan ada yang mengajukan misal sakit atau cuti untuk mengisi kekosongan dari pekerja itu, kalau misalkan pekerja lainnya harus lembur, itu gimana Pak? Nah, itu bagian dari masalah penjadwalan aja. Jadi itu kalau lembur inefisiensi. Nggak boleh dimasukkan sebagai direct cost. Oh, siap. Ya. Siap, terima kasih. Harusnya semuanya itu bisa diatur dari awal gitu. Kecuali itu tadi kan saya katakan, kapasitas dari pekerja kita hanya bisa 1 juta unit, tapi kita pengen 1,1 dan nggak bisa nambah tenaga kerja. Nah, di situ dari awal kan udah ketahuan nggak cukup gitu loh. Paham ya? Baik, siap Pak, paham. Ya. Nah, ini Sofyan ya, differential costing ya. Nah, jadi gini Sofyan, jadi kalau sebenarnya sih nyambung ya, bahwa itu juga harus kita kaitkan dengan relevant range, betul. Karena biaya tetap itu biasanya tetap hanya pada relevant range tertentu, dan biaya variabel itu per unitnya tetap pada relevant range tertentu. Tetapi dalam differential costing itu kamu nggak mikirin itu juga nggak masalah. Yang penting dalam melakukan analisisnya betul. Misalnya begini ya, nanti begitu kamu melakukan analisis antara dua alternatif A sama B gitu, yang kamu lihat bukan biaya variabel saja, biaya yang berbeda, yang fix pun bisa berbeda. Nah, perbedaan fix tadi bisa ada kaitannya dengan relevant range kan. Tetapi kalau kamu nggak mikirin itu, yang penting kalau saya tambah produksi ini, apa nih perubahannya? Nah, itu yang harus kamu perhitungkan. Jadi semua yang berbeda pada alternatif yang mau kita pertimbangkan, kita pilih yang mana, itu yang disebut relevan. Ya. Nah, apakah perubahannya karena memang dia perubahan normal dalam relevan range-nya, atau perubahan di atas normal karena melebihi relevan range-nya, nggak ada masalah. Yang penting dalam melakukan analisis, kamu memperhitungkan semua yang berbeda tadi. Paham? Oke ya. Flexible manufacturing system dari Resti. Jadi gini, kamu nggak pernah di pabrik ya Resti ya? Saya susah kasih tahu.
Nggak pernah, Pak. Nah, jadi anggap gini lah. Anggap saya kasih gambaran begini. Misalnya ini Honda Motor Company ya. Dia produksi sepeda motor. Sepeda motor Honda itu kan macam-macam ya modelnya, betul nggak? Ya, Pak. Nah, ada dua cara. Cara pertama adalah setiap model kamu siapkan lini produksi. Lini produksi itu kayak urut-urutan kegiatan ya. Jadi mulai dari awal sampai akhir. Kamu bikin satu ini, itu biasanya kayak garis lurus gitu. Kalau di pabrik itu dari ujung ini pintu masuk sampai pintu keluar itu biasanya hanya mengerjakan satu proses sendiri. Nah, kalau misalnya ternyata Honda punya 10 model dan dia untuk setiap model dia buat lini produksi sendiri seperti ini, maka itu dia yang disebut fixed manufacturing system. Paham? Ya, jadi itu fixnya. Nah, yang fleksibel kayak apa? Yang fleksibel dia punya satu aja, tapi sistemnya dia bisa atur karena mungkin sudah pakai ini ya, pakai robot dan sebagainya. Jadi dia bisa bilang, oke, pagi ini sampai 3 jam produksi 100 model A, nanti siangnya 100 model B, 100 sorenya 100 model C, tanpa harus banyak mengubah apa istilahnya, mengubah layout dari sistem tadi. Jadi nah yang seperti itu yang disebut flexible manufacturing system. Jadi dalam satu lini produksi, perusahaan bisa memproduksi berbagai jenis barang yang ya relatif sama lah, nggak begitu beda kan. Misalnya sepeda motor semua, tapi modelnya berbeda. Yang tanpa harus banyak melakukan istilahnya menghentikan proses, kemudian diatur ulang, namanya setup itu, diatur ulang sehingga bisa memproduksi yang baru. Setupnya minimal lah, setupnya kalau yang ini, yang apa yang itu yang mobil apa yang flag fix tadi, itu kalau mau diubah ke model lain, dia setupnya bisa berhari-hari. Makanya kalau yang fix tadi, kalau mau produksi itu aja gitu. Nanti mungkin setahun kemudian baru diubah ke model yang lain gitu. Jadi karena dia bisa setupnya bisa 3-4 minggu. Tetapi kalau yang fleksibel ini setupnya di bawah setengah hari, mungkin 2, 3, 4 jam lah gitu. Ya, sehingga lini produksi yang sama bisa memproduksi barang yang lain gitu dengan mudah. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, Makasih. oke. Ini sekarang Sinta, physical flow sama cost flow. Sinta, ada Sinta? Siapa? Nah, kalau kamu jualan pasir, Sinta, jualan pasir ya, ini ada tempat untuk nampung pasirnya itu di bak gitu. Nah, biasanya kan kamu beli dulu ya pasirnya ya, kamu masukkan ke bak tadi ya, bener nggak? Iya, Pak. Kemudian kalau kamu jual, kamu bisa nggak ngambil pasir yang paling bawah? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, dari atas kan? Iya. Berarti dalam penjualan pasir tadi, flow fisiknya itu last in first out, bener nggak? Yang terakhir dimasukkan, yang pertama kali dijual. Iya. Ya. Tetapi itu yang namanya physical flow. Tapi kalau cost flow, waktu kamu nyatet ke dalam sistem pembukuan kamu, cost accounting kamu bisa aja, pasir saya pakai FIFO. Ya, jadi kalau flow fisik itu bagaimana barang masuk dan keluar dari suatu perusahaan. Apakah yang masuk duluan diproses duluan atau gimana ya? Itu ini. Nah, itu bisa berbeda dengan cara kita mencatatnya. Ya. Nah, cara kita mencatatnya itu disebut cost flow-nya. Paham? Ya, paham, Pak. Ya, itu ya bedanya ya. Saya nggak perlu menjelaskan terlalu ini. Zuhri Akbar, Factory Superintendent. Menurut kamu itu bukan indirect factory labor ya, Zuhri? Bisa jadi, Pak. Soalnya di soal yang E48, di soal E48 buku Honren, Pak. Honren, berapa itu? 48 ya? Coba saya lihat. Ya. Maaf, Pak. Buku charter, Pak. Charter. Buku charter bab 4. Di soal E48.
Soal E48 ya. Nah, saya lihat dulu E48. E48 di sini ya. E48. Oke. Di situ Di situ ada ada terpisah antara factory superintendence dan indirect factory labor. dari indirect labor. Iya, Dari mana? indirect factory labor. Di soalnya, Mas, Pak. di soalnya ya, di soalnya kan nggak ada, soalnya gitu aja. Terus jawabannya dimasukin di mana? Eh, kenapa factory superintendence nggak dimasukin ke indirect factory labor? Oh, maksudnya kok akunnya beda gitu. Iya, Ya kalau soal akun beda kan perusahaan suka-suka perusahaan. Kalau perusahaan merasa itu sebagai suatu cost yang besar yang ingin dikelola sendiri, nanti kan ada budgetnya, ada aktualnya, bener nggak? Dia bisa bikin akun sendiri, nggak harus masuk indirect factory labor gitu. Tapi dia bagian dari factory overhead, paham? oh siapa? Ya, ini masalah akun aja. Nggak apa-apa, tapi bagus pertanyaan. Jadi gini ya, kalau satu cost itu besar, perusahaan bisa saja membuat akun tersendiri untuk itu, di luar dari yang lainnya, gitu ya. Tapi kalau terlalu kecil bisa aja digabung jadi satu, gitu. Kecuali ada yang diatur, apa yang diatur oleh standar akuntansi, misalnya interest expense dan sebagainya kan harus terpisah, itu tetap walaupun kecil tetap di akun sendiri. Paham ya? Siapa? Oke. Nah, ini beberapa daftar pertanyaan. Nah, sekarang saya menunggu. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan dari yang lainnya? Belum ada. Silakan, ayo silakan. Minta tolong dijelaskan kembali masalah pengertian just in time, Pak, yang pertemuan sebelumnya. Oke, just in time ya. Siap. Oke. Jadi, kalau dulu, nih, saya ambil contoh aja gini. Ada pabrik dengan produksi sepeda. Ya. Pabrik tadi biasanya ada yang di bagian awal adalah mereka kerangkanya mereka produksi sendiri. Karena misalnya dari fiber, apa namanya? Dari fiber ya, dari carbon fiber gitu, dia produksi sendiri. Jadi ada departemen yang tugasnya membentuk kerangka. Ya. Kemudian produk-produk yang lainnya, yang itu karena nggak begitu beda, mereka outsource dari pihak luar. Nanti akan masuk di ini, di bagian assembly. Jadi ada bagian pembentukan kerangka ya, molding bahasa lainnya. Nah di molding tadi mereka akan mendapatkan carbon fiber yang raw. Kemudian di situ ada proses mengubah carbon fiber tadi jadi kerangka sepeda. Nah, nanti begitu kerangka sepeda selesai, dipindah ke departemen perakitan yang masang macam-macam ban, apa rantai apa dan sebagainya. Kemudian ini dulu pengecatan dulu ya biar dicat. Setelah itu baru dipasang yang lain-lainnya, baru dia jadi barang jadi. Paham ya? Jadi ada 3 departemen nih, paham nggak? Siap. Siap. Nah, kalau di masa lalu ya cara produksi yang paling efisien adalah jangan sampai di satu departemen itu nganggur. Karena kalau nganggur itu jadi idle time, betul nggak? Yep. Jadi buat kita ya, buat perusahaan, mereka pengen ketika mempekerjakan orang, maka orang itu bekerja sesuai dengan jam kerjanya. Yang nggak kayak kita ASN lah, ya kan? Baru datang, wah kalau nggak puasa gitu sarapan dulu, ya nggak? Di rumah nggak sempat sarapan. Terus baca koran dulu, ngobrol-ngobrol dulu, jawab WA dulu, baru jam berapa kerja, gitu kan? Nggak bisa kalau di perusahaan. Jadi yang paling baik adalah mereka itu orang begitu masuk ya kerja terus. Nah, kalau kerja terus, apa yang menyebabkan mereka berhenti kerja? Ya, selain faktor tadi orang bahannya nggak ada kan?
Bener nggak? Iya, Pak. Nah, kalau khawatir bahannya nggak ada, berarti harus nyetok persediaan, bener nggak? Iya. Nah, kadang-kadang persediaan ini juga punya masalah. Nih, persediaan siapa? Oh, kita dari supplier. Nah, suppliernya andal nggak? Kalau kita telepon, dia langsung ngirim nggak? Atau dia tunggu 2-3 hari dulu. Jalanan dari supplier ke pabrik macet nggak? Akibatnya apa? Akibat banyak ketidakpastian tadi, supaya menjaga produksi nggak pernah putus, maka akhirnya perusahaan menyediakan stok yang banyak, persediaan yang banyak. Ya, jadi buffer persediaannya, jadi penyangga, supaya semua proses berjalan lancar. Ini juga sama. Nanti di bagian pengecetan, supaya pengecetannya jalan terus, ya harus ada persediaan, supaya mereka kerja terus, sampai terakhir. Nah, akibatnya apa? Tanpa disadari, perusahaan itu punya persediaan yang sangat banyak. Dan persediaan itu, paling enggak, kamu harus punya gudang, betul enggak? Kamu harus ada penjaga gudang, dan sebagainya. Mahal dia, biaya penyimpanan mahal. Nah, muncullah ide, kenapa nih ada persediaan? Oh, ini nih, prosesnya adalah kita harus memastikan ini. Nah, diubah mindset-nya. Mindset-nya kita nggak usah nunggu nyetok persediaan. Caranya adalah kita buat persediaan seminimal mungkin. Caranya gimana? Ya kalau butuh sesuatu, misalnya saya butuh carbon fiber pagi itu, ya langsung ada. Itu yang disebut just in time. Tepat pada waktunya ada. Jadi polanya gimana? Polanya ternyata begini. Contohnya ya, kenapa kok ada persediaan barang jadi mobil? Oh, ini untuk memastikan nanti pelanggan itu kalau butuh langsung ada mobilnya, nggak inden gitu. Kalau inden mereka keburu kecewa terus nggak jadi gitu. Akhirnya dibikin stok. Nah, kalau kita bisa memastikan bahwa prediksi kita terhadap selera konsumen betul. Kalau enggak, akhirnya kan salah. Tapi kita akhirnya persediaan mobil banyak sekali. Persediaan mobil banyak sekali itu akibatnya apa? Wah, biaya mahal. Nah, Toyota itu canggih dari awal, mereka investasi di sistem informasi. Jadi mereka lihat sebenarnya, jadi Toyota itu di bagian penjualannya bisa tahu setiap jam itu mobil jenis apa yang terjual, warna apa, jenis apa yang terjual, itu langsung masuk ke produksi. Jadi contoh kayak gini, wah Lexus terjual 500 unit di seluruh dunia gitu kan. Nah, Lexus dipusatkan produksinya anggaplah di Amerika gitu ya. Nah, begitu terjual 500, maka hari itu juga ada order buat Lexus 500 dengan berbagai warna tadi. Tentu saja harus pakai flexible manufacturing system ya, supaya cepat gitu. Nah, begitu ada order produksi, barangnya juga langsung. Tapi begitu mulai diproduksi, barangnya udah siap. Jadi kamu tahu ya, kayak saya mengibaratkan just in time itu kayak gini. Kayak itu informasi itu kayak lampu lalu lintas. Kalau lampu lalu lintas itu fungsinya apa? Semua orang mengamati, kemudian begitu lampunya jadi hijau, mereka jalan bareng. Nah, begitu jalan bareng, itu nggak perlu persediaan banyak. Nah, itu yang disebut just in time. Kira-kira paham nggak maksud saya? Insya Allah paham, Pak. Ya, jadi membedakan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita produksi untuk membuat menjadi ada persediaan, tapi kalau sekarang kita produksi kalau ada penjualan saja, sehingga meminimalkan persediaan. Intinya diminimalkan persediaan, Pak ya? Oh iya, intinya just in time itu, karena persediaan, nah itu nanti ada kaitannya dengan konsep yang namanya value added, non-value added activities. Dia bukan itu aja sebenarnya, banyak lagi. Contoh ya, ada antrian, kemudian ada penjadwalan. Jadi just in time itu begitu, itu hanya bisa dengan itu ya, pakai teknologi ya, flexible manufacturing system tadi, sehingga semua proses itu bisa berjalan lancar. Tapi Toyota untuk bisa seperti itu, mereka juga punya mindset budaya yang berbeda. Misalnya gini, ya, contoh kayak di kantor ya. Kamu kerja di mana? Bea cukai, Pak. Bea cukai. Bea cukai itu ada orang kalau bea cukai misalnya memasukkan PIB gitu ya. Siap. Nah, begitu masuk PIB, yang di depan tadi numpuk nggak? Tunggu dulu nih, 5 baru diproses gitu. Nah, kalau enggak, jadi begitu orang itu masuk, detik itu juga langsung diproses. Ya. Nah, biasanya saya nggak tahu kalau PIB itu berapa meja tuh supaya selesai.
Tadi siapa? Apa macet ya? Anggaplah gini ya, kalau susah. Misalnya saya ingin memproses NPWP ya di pajak. Itu teman-teman pajak itu prosesnya gimana tuh proses NPWP? Kalau misalnya dari nasabah dari wajib pajak masuk itu ke AR ya atau ke siapa? Coba jelaskan ke saya dulu. Halo? Isi formulir langsung ke TPT, Pak. Langsung ke situ. Atau gini aja deh, ya yang saya tahu lah. Kalau kalian minta transkrip, kan bersurat ya ke direktur gitu. Nanti ada di sekretaris direktur, ya. Nah, nanti dari sekretaris direktur ke saya. Nanti dari saya ke Kabak BAK. Dari Kabak BAK ke Kasubag Akademik. Dari Kasubag Akademik ke Pelaksana. Pelaksana membuat naik ke atas gitu ya. Nah, kalau just in time itu begini. Begitu sampai surat itu ke meja sekretaris, dia langsung proses. Set. Begitu sampai ke saya langsung disposisi. Set. Begitu sampai ke ini, ke kabaknya di disposisi. Kemudian langsung dikerjakan, langsung naik ke atas lagi, tandanya langsung selesai. Nah, itu yang namanya just in time. Tapi kalau gini, yang model bukan just in time. Misalnya begitu surat masuk, sama sekretarisnya mungkin karena banyak pekerjaan, ditumpuk dulu. Saya baru proses sekali 3 jam gitu. 3 jam kemudian, nah, saya misalnya sibuk juga gitu. Saya nanti semua surat-surat ini baru saya proses sore gitu. Akhirnya sama kabaknya, sore baru besoknya. Ditumpuk dulu. Kemudian sama kabaknya ditumpuk lagi. Akhirnya kan ditumpuk dari saya ke sekretaris ke saya setengah hari, dari saya ke kabak 1 hari, dari kabak ke bawahnya 1 hari, akhirnya jadi seminggu tuh baru selesai. Nah, itu yang bukan just in time. Tapi kalau just in time, itu proses di mana setiap ada yang masuk itu segera diproses dan keluar dengan segera. Nah, itu yang dimaksud just in time ya. Paham? Ya, Pak. Oke. Gitu aja lah yang paling mudah ya. Soalnya saya kalau prosedur di DJP saya nggak paham itu. Siapa lagi yang mau tanya? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Saya masih bingung perbedaan biaya aktual, biaya standar, sama biaya hibrid, Pak. Biaya aktual. Ya. Biaya aktual itu biaya yang terjadi. Jadi misalnya kayak gini. Kalau saya mau produksi baju, satu baju itu ternyata menghabiskan 2 meter kain, ya. Dan harga ketika saya beli kain tadi, anggaplah 100.000 per meter. Jadi biaya aktual atas bahan itu 2 meter kali 100.000, 200.000. Nah, aktualnya apa? Pemakaian aktual, saya pakai 2 meter. Kemudian berapa harganya? Harga aktual ketika kain tadi saya beli. Paham ya? Siapa? Nah, sekarang kita lihat yang standar. Nah, kalau yang standar, maka saya dari awal menetapkan untuk satu potong baju itu standar pemakaian kainnya berapa? Misalnya 1,8 meter. Biaya standarnya berapa per meternya? Misalnya 90.000. Dari mana kok saya bisa tahu 1,8? Saya melakukan studi dong. Oh, ini kita teliti benar. Itu nggak mudah ya. Bisa dari pengalaman, kalau pengalaman masa lalu membuat standar dengan pengalaman masa lalu, misalnya penggunaan kain gitu, pakai itu bisa aja nggak efisien. Kalau kita dapat pekerja yang rada males ya kita nggak efisien. Tapi kalau kita bisa juga misalnya pakai ini, pakai data dari pesaing kita, ya bisa juga pakai data dari pesaing kita. Tapi itu nggak mudah ya. Biasanya kita nyewa konsultan. Berapa sih sebenarnya kayak gini gitu. Cuman yang jadi masalah kalau dari pesaing kita tadi, bisa jadi mereka beda. Proses produksinya, beda kualitas barangnya, dan sebagainya. Jadi kalau kita pakai standar mereka malah nggak pas juga. Cara ketiga adalah kita melakukan studi. Ada tuh nanti studi yang namanya time and motion study dan sebagainya yang menentukan sebenarnya kalau kita memproses ini dengan pola seperti ini, harusnya standarnya biaya kainnya berapa gitu. Berapa meter kain yang dipakai. Nah, itu bisa cara ketiga. Cara ketiga lebih mahal, tapi itu bisa membuat standarnya lebih bagus. Nah, kemudian harga standar. Harga standar gimana? Ya harga standar berdasarkan pengalaman kalau harga standar.
kita harusnya yang pas supaya biasanya kita gini, oh kita mau jual sekian. Jadi kita harus cari kain yang kira-kira dengan kualitas sekian, harga maksimal yang bisa kita bebankan, misalnya anggaplah hanya 90.000 per meter, ya, per meter gitu. Jadi 90.000 itu jadi harga standar kita. Nah kalau kita menggunakan tadi, ketika kita misalnya, oh barangnya selesai, ya barangnya selesai nih, ada berapa? 100 unit. Ya udah 100 unit kali harga standar unit kali pemakaian standar unit. Jadi kalau 100 unit dikalikan 90.000 dikalikan 1,8. Nah itu biaya standar dari produk tadi. Jadi kamu tahu ya bedanya antara biaya aktual sama biaya standar? Siap, berarti biaya standar seperti biaya yang sudah dianggarkan begitu ya Pak? Sudah diterapkan dari awal, betul. Dan itu yang kita pakai. Siap. Kalau biaya hibrid Pak, kalau di buku kan biaya hibrid itu jadi gini, gabungan biaya historis. Siap. Ya, jadi biaya hibrid itu jadi gini, biasanya di perusahaan, ntar dulu ya, saya coba ini, saya jangan sampai salah ini juga. Jadi hibrid itu gini, karena nggak semua bisa kita gunakan standarnya. Jadi yang bisa kita gunakan standar, kita pakai standar, ya. Nah jadi gini, jadi kalau tadi sebagian ya, misalnya factory overhead. Nah, factory overhead kan biasanya kita pakai tarif, betul nggak? Siapa? Ya, kita bebankan, kita applied kan. Nanti kita lihat di ini deh, di pertemuan berikutnya ya. Dia applied ya. Kenapa? Karena beda, factory overhead itu nggak bisa kita tentukan dari awal berapa. Jadi lebih baik kita hitung-hitungan aja, oh kira-kira segini dari awal. Jadi sebenarnya itu adalah standar. Sementara direct material dan direct labor bisa kita hitung aktualnya berapa. Betul nggak? Jadi begitu yang aktual tadi direct material dan direct labor pakai aktual, sementara factory overhead itu dibebankan applied pakai standar, maka kita menyebutnya sebagai biaya campuran. Paham? Karena yang satu standar, yang satu aktual. Siapa? Tapi kalau semuanya aktual berarti biaya aktual, kalau semuanya standar berarti biaya standar, tapi kalau ada satu pakai aktual, satu pakai standar, itu disebut hybrid. Paham ya? Dan biasanya yang hybrid itu yang standar adalah factory overhead. Oke? Siap, terima kasih Pak. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Belum ada ya? Izin tanya Pak. Yuk. Saya masih bingung Pak. Perbedaan antara periode cost, inventorial cost, sama capital expenditure dan operational expenditure. Oke. Kalau biasanya period cost itu ditandingkan dengan inventoriable cost, paham? Jadi ini masalah kapan kita menggunakan istilah biaya sesuai dengan tujuannya. Jadi di situ tujuannya adalah kita pengen tahu biaya mana yang bisa kita masukkan persediaan, biaya yang mana tidak. Berarti kita membaginya ke dalam inventoriable cost sama period cost. Oke? Siapa? Terus kalau capital expenditure sama apa tadi? Operational expenditure atau revenue expenditure. Revenue. Nah, kalau itu dia bisa dikapitalisasi, bisa kita catat sebagai aset atau kita expense-kan. Itu nanti akan dibahas secara khusus di intermediate ketika kita bicara masalah fixed asset. Jadi ketika ada pengeluaran untuk aset tetap, ya,
itu standar akuntansi kita mengharuskan kita tahu bahwa pengeluaran tadi apakah memang bisa memberikan manfaat ke masa depan atau dia hanya ke masa sekarang. Maka kalau ke masa depan kita sebut capital expenditure. Kalau dia hanya untuk masa sekarang disebut revenue expenditure. Nah, revenue expenditure itu biasanya hanya untuk mempertahankan supaya aset kita itu tetap bekerja pada kapasitasnya. Contohnya begini, kalau saya punya mobil, kemudian saya melakukan pemeliharaan secara periodik, pengeluaran itu kan untuk memastikan mobilnya dapat digunakan ya, betul nggak? Siap. Nah, yang itu disebut revenue expenditure. Tapi kalau saya merasa, wah, saya pengen menikmati mobil ini lebih baik lagi, kemudian sound systemnya saya ganti yang suaranya luar biasa bagus, ya, luar biasa bagus, maka itu namanya betterment atau perbaikan besar atau sesuatu yang punya nilai lebih yang saya manfaatkan di masa depan. Nah, yang itu dikapitalisasi, dicatat sebagai aset. Itu yang disebut capital expenditure. Paham? Yep. Nah, ada satu lagi capital expenditure, ya. Misalnya saya punya mobil sudah 10 tahun dan sudah mulai susah lah gitu. Tapi ada dua opsi karena saya suka mobil saya putuskan saya melakukan yang namanya turun mesin, perbaikan besar-besaran. Nah, biayanya besar, kemudian setelah saya turun mesin sama engineer, Pak, Bapak bisa pakai mobil ini 6 tahun lagi ke depan tanpa ada masalah, yang penting pemeliharaan rutin. Nah, pengeluaran yang menyebabkan umur aset bertambah, sehingga kita bisa memanfaatkannya dengan waktu yang lebih lama, itu juga disebut capital expenditure. Paham? Siap, Pak. Nah, ya, saya jadi ngajarin kalian akuntansi keuangan menengah daripada akuntansi biaya. Tapi nggak apa-apa lah, biar kalian tahu nanti begitu kalian belajar. Prinsipnya simpel itu. Jadi sebenarnya akuntansi itu prinsipnya simpel aja. Cuman kadang-kadang ada dosen yang mungkin nggak paham banget, jadi kelihatannya susah gitu ya. Jadi kalau kalian merasa bahwa kayaknya susah itu, kayaknya kalian masih salah baca kalau menurut saya. Harusnya simpel dan sederhana. Kedua, tadi kalian mungkin nggak paham sama lingkungannya. Jadi nggak bisa, contoh ya, misalnya kayak just in time gitu. Just in time itu kalau, ya saya juga tahu nih keterbatasan kita ya. Kalau saya ngajar di kelas, mungkin saya akan menunjukkan kalian tadi, kayak, ini loh ada flow of process gitu. Nah, apa bedanya just in time sama bukan? Tapi mungkin tadi dengan penjelasan saya pakai proses transkrip, kalian bisa paham lah esensinya ya, prinsipnya yang dimaksud just in time itu apa. Jadi saya coba inilah menjelaskan dengan keterbatasan yang ada. Ayo, siapa lagi? Izin, Pak. Yuk. Pak, saya masih bingung terkait FOH control dan FOH applied, Pak. Ya. Oke. Jadi gini. Kita dalam membebankan FOH ke produksi berbeda dengan direct material dan direct labor. Betul nggak? Kapan direct material? Ya ketika bahan diminta ketahuan kan, oh ini untuk produk ini, ya udah dia biaya produk tadi. Terus labornya kapan? Labornya nanti kamu akan dapat yang lebih jelas ketika kita belajar job order. Nanti job order jadi gini, setiap pegawai itu, anggaplah ya saya pakai job order nih, setiap saya jadi pegawai suatu pabrik gitu. Nah, ketika saya mulai kerja, kalian di pajak ada ya yang namanya laporan kegiatan harian, ada nggak? Kalian hari itu melakukan apa gitu? Ada nggak? Sekarang? Yang dari DJP, ada yang bisa kasih saya jawaban? Ada, Pak. Ada ya? Cuman kalau itu kan cuman itu. Nah, kalau di pabrik, dia akan ngomong, saya akan mengerjakan job ini, pekerjaannya ini, job ini, pekerjaan ini. Kenapa? Nanti dia, oh ini untuk produk ini gitu. Jadi dia bisa tahu. Itu yang disebut tadi direct. Kita bisa menelusuri ke produk mana. Ya. Nah, kalau overhead ini kan biaya macam-macam nih. Ada mungkin supervisor, mungkin kita bisa tahu. Tapi penyusutan gedung pabrik, kita nggak bisa tahu kan. Nah, caranya gimana mengelola tadi, memanage tadi? Caranya adalah dari awal kita buat anggarannya. Berapa sih anggaran FOH ini semuanya ya untuk satu periode ini? Nah, dihitunglah semuanya masuk ke situ. Oh, kita mau produksi berapa? Nah, anggaplah ya biaya FOH-nya 3 juta. Kita mau produksi 1000 unit. Ya. Berarti per produk 3 juta dibagi 1000,
per produk akan kena alokasi overhead 3.000, paham? Siapa? Nah, itu dari awal ditentukannya ya ketika buat anggaran. Nah, kalau sudah, maka supaya di dalam sistem kita ada proses yang mencatat antara aktual sama anggaran bagaimana. Nah, yang aktual dicatat di akun yang namanya FOH Control. Jelas. Jadi setiap mengeluarkan pengeluaran macam-macam, oh ini faktor overhead, masukkan FOH Control semua. Makanya disebut kontrol. Dia akan mengendalikan. Paham di sini? Siapa? Nah, begitu nanti produknya jadi, dihitung berapa FOH-nya ke sini. Kan pakai tarif ya. Oh, produknya jadi, tarif. Debit work in process, karena dibebankan ke barang, ke produksi, kredit FOH applied. Jadi kita punya dua akun FOH, yang satu bicara masalah aktual, yang satu bicara masalah standar atau anggaran yang dibebankan. FOH control untuk aktual, FOH applied untuk standarnya. Nanti ketika akhir periode, ketika mau buat laporan, ya, anggaplah setahun selesai ya, hitung berapa aktualnya. Oh ternyata aktualnya 3.050.000. Berapa standarnya? Karena kita nggak mau produksi semua, standarnya yang kita applied kan hanya 2,9. Berarti antara yang aktual sama standar ada beda, betul nggak? Bedanya berapa? 150.000. 3.050.000 dikurangi 2.900.000. Berarti ada under applied, tidak dapat dibebankan semuanya sebanyak 150.000. Ini gimana nih yang beda antara aktual dengan standar? Kembali tadi ke konsep, kita harus pakai historical. Harusnya semua yang aktual tadi, yang kontrol itu dibebankan semua. Nah, nanti ada caranya. Jangan sekarang, ya. Nanti kalau kamu sekarang kamu bingung. Tapi intinya di situ. Kenapa ada dua akun antara FOH control sama FOH applied? Kontrol untuk aktual, applied untuk standar atau angka anggaran. Jelas? Siap, jelas, Pak. Oke, apa lagi? Izin Izin, bertanya, Pak. Yuk, Siapa? silakan. Begini ya, kalau kamu tanya, izin bertanya terus langsung nyerocos pertanyaannya biar cepat. Oh ya, izin bertanya Pak. Kan pada 2 minggu lalu itu Bapak jelaskan bahwa controller itu fungsi yang melekat pada CFO atau Menteri Keuangan. Kemudian kewenangannya diturunkan berjenjang di Kementerian Keuangan dan fungsi-fungsi keuangan di Satgas. Nah, kalau controller sendiri di KPP atau KPBPJ atau di STAN sendiri itu seperti apa ya Pak controller? Misalnya, Kabak Keuangan. Kabak Keuangan akan menyiapkan anggaran untuk semua orang, betul nggak? Iya, betul. Ya, jadi fungsi kontrol turun ke saya. Saya perintahkan nanti Kabak Keuangan. Kabak Keuangan nanti diarahkan ke prosesnya nanti untuk membuat standarnya. Itu ada di Kasubag Keuangan biasanya. Kasubag Keuangan nanti punya staf kan, bendahara paling nggak. Nah, bendahara pasti pegang anggaran, betul nggak? Nah, kemudian ada dari mana-mana minta uang ya untuk kegiatan ABCD. Sama bendahara dicek, uang ini, kegiatan ini sudah nggak direncana? Oh ada nggak anggarannya? Ada, masih ada sisa nggak? Sisa, dibayarkan. Nah, itu fungsi controller tuh. Jadi pada akhirnya ada di bendahara pada akhirnya. Ya. Nah, bendahara tadi secara berjenjang lapor ke saya. Yang ini, tapi kan ada bendahara ini nanti kita ngelihat di sini kan kalau fungsi controller itu untuk memastikan ini. Nah, nanti di bendahara yang ngasih tahu, Pak, ini aktual, ini anggaran realisasi gitu. Kenapa beda? Nah, saya akan tanya kepada pejabat yang mengerjakan tadi. Loh, ini kok ada beda nih? Kenapa kok kamu belum bisa menyerap ini gitu? Kenapa, ada masalah apa? Nah, itu enggak saya ya, nanti sama Kasubag itu coba dikomunikasikan, kemudian disiapkan laporan sama Kabag. Nah, setiap bulan saya melakukan rapat. Dalam rapat tadi salah satu diantaranya adalah selalu membandingkan antara anggaran dengan aktual dan mencari tahu kenapa. Apa yang harus kita lakukan supaya
nanti semua anggaran ini bisa kita laksanakan dengan efektif dan efisien. Jadi fungsi itu akan berjenjang berjalan sesuai dengan levelnya. Paham di sini ya? Ya, paham, Pak. Ya, jadi ini fungsi ya. Fungsi itu bukan berarti hanya melekat ke orang tertentu, tetapi kita semua manajemen menjalankan fungsi tadi. Tetapi ada pihak-pihak tertentu yang nanti punya tugas secara khusus menyediakan informasi untuk itu. Oke. Ada lagi yang tanya? Belum ada? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, kan dalam mengukur labor cost kan di buku itu ada dibilang ada beberapa perusahaan yang menganggap biaya seperti social security, asuransi kesehatan, asuransi kematian, terus biaya pensiun itu dianggap sebagai direct labor cost, Pak. Tapi ada beberapa perusahaan juga menganggapnya itu indirect, FOH gitu, Pak. Nah, di negara yang semacam di buku sih lihatnya di Costa Rica gitu, mereka sengaja membuat ada kebijakan untuk menambahkan proporsi direct labor dari total cost-nya kan, Pak, untuk mendapatkan tax benefit, Pak. Nah, ini menurut akuntansi manajemen apa diperbolehkan, dan menurut akuntansi keuangan sesuai GAPP itu, Pak, diperbolehkan nggak, Pak? Gini, kamu kayaknya mempertanyakan banyak hal. Pertama, dari sisi manajemen kan berusaha mendapatkan apa istilahnya ya, benefit atau ini ya. Kalau misalnya mereka bisa mendapatkan tax benefit dari suatu negara, tentu mereka akan melakukannya kan. Iya, Pak. Nah, tapi negara sebagai kamu misalnya dari DJP nggak mau juga nih. Wah, kalau kayak gitu harus diatur dong, mana yang boleh masuk, mana yang boleh enggak. Gitu. Iya, Pak. Nah, di sini boleh enggaknya ya tergantung dari aturan tadi. Kalau aturannya enggak jelas, ya udah dimanfaatkanlah oleh tadi. Kalau dari manajemen ya sah-sah aja mereka begitu. Karena mereka ingin mendapatkan tax benefit gitu. Tapi dari tax authority ya tax authority yang ngatur. Kalau kayak gitu nggak boleh deh gitu. Oleh karena itu nanti di dalam kontrak, di dalam aturannya di bawah itu ya, itu harus disiapkan secara jelas. Definisinya apa, ngukurnya gimana, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Sehingga nanti ketika misalnya ada perusahaan mau minta, oh saya ini harusnya dapat ini nih, dapat tax benefit nih, dia lapor gitu, ya udah diperiksakan, oh ini nggak bisa nih, dicoret dan sebagainya gitu. Berarti oh ternyata Anda enggak nih, ternyata proporsi dari labornya hanya 20%, nggak 25% seperti yang diklaim gitu. Berarti Anda nggak layak dapat itu tadi benefit. Jadi ini nanti hubungannya antara kalau kita bicara negara dengan itu, dan ini tidak diatur di ini, karena kalau standar akuntansi yang berlaku umum untuk laporan keuangan nggak ngatur itu, dia hanya ngatur laporan keuangan berlaku umum ya. Oh. Berarti ya? Tidak serinci itu ya, Pak, kalau yang keuangannya, Pak? Kalau yang gimana? Keuangan yang gimana? Yang kalau akuntansi keuangan tidak sama. Kalau laporan keuangan simpel dia kan. Iya. Kalau kamu lapor sebagai aset, ya dia harus punya manfaat. Kalau kamu mau nggak punya manfaat, ya harus dicatat sebagai expense kan gitu. Tapi kalau ini kan urusannya perusahaan yang ingin mendapatkan tax benefit. Misalnya dia dapat pengurangan ini tarif pajaknya gitu. Nah di situ kan pasti ada syaratnya kan. Nah harusnya kita di DJP ketika membuat itu, kalau itu ada angka-angka yang terkait dengan akuntansi, harus secara detail, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Karena kalau enggak, mereka juga bisa, enggak kok ini kan bagian dari ini, dari labor cost ini semuanya harus saya masukkan. Gitu. Padahal mungkin itu hanya dimasukkan supaya kelihatan besar saja. Contohnya kayak gini loh, ya. Misalnya satu perusahaan, dia ternyata labor cost-nya sudah 24%. Kurang 1% dari ini, dari yang bisa qualify untuk dapat pengurangan tarif pajak gitu. Nah, dia langsung gini, udah kalau gitu tambah 1% apa? Kita tambah aja tuh, mereka kita kasih asuransi gitu kan, asuransi jiwa gitu misalnya. Padahal mungkin pekerjaannya nggak terlalu berbahaya. Kasih asuransi jiwa sehingga ketika bayar asuransi jiwa tadi, total pembayaran kepada labor itu naik jadi 25%. Gitu kan. Akhirnya qualify kan? Qualify kenapa begitu? Kenapa mereka mau
nambah 1%? Karena nanti penurunan tarif pajaknya lebih tinggi lagi. Oh, mereka misalnya dapat penurunan 10%. Wah, 10% kali penghasilan lebih tinggi daripada bayar tadi premi asuransi jiwa yang 1% tadi. Gitu. Kalau itu perusahaan hitung-hitungannya gitu. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Siapa Berarti lagi? selama menurut akuntansi manajemen itu bisa meraih profit sebesar-besarnya itu diperbolehkan berarti ya, Pak? Sesuai dengan tujuan manajemen. Oh. Akuntansi manajemen itu memberikan informasi untuk kepentingan manajemen. Jadi apa kepentingannya? Yaitu informasi yang disajikan. Kalau pertanyaannya apakah kepentingan itu legal atau tidak legal, itu urusan lain lagi. Itu bukan urusannya akuntansi manajemen, itu urusannya manajemen ya. Oh, iya, Pak. Tapi manajemen nggak boleh menyajikan informasi yang nanti memberikan keuntungan kepada satu pihak daripada pihak lain di dalam manajemen tadi. Misalnya, dia bikin laporan yang menguntungkan bagian marketing misalnya atau bagian produksi, nah itu nggak boleh. Dia untuk kepentingan perusahaan yang lebih besar. Paham ya? Iya, paham, Pak. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Yuk. Siapa lagi? Mohon izin Pak, mau tanya terkait hubungan antara relevan range dengan variable cost dan fixed cost, Pak. Jadi gini, itu hubungannya sangat kuat dan penting. Yang namanya fixed cost itu hanya fix pada, anggaplah saya ingin tahu fix variable cost pada produksi barang ya, berapa unit gitu. Ya. Ketika saya menghitung fix, biasanya dia misalnya antara 0 sampai 1 juta unit, maka dia fix. Tapi kalau udah naik 1 juta unit, mesinnya harus ditambah. Mungkin pabriknya juga harus ditambah. Ya. Berarti ada tambahan fixed cost lagi kan? Betul nggak? Betul, Pak. Jadi fixed cost itu kayak tangga. Sampai sekian unit dia flat di bawah. Tapi tiba-tiba tambah 1 unit aja, karena kita harus nambah kapasitas, dia langsung naik. Jadi kayak tangga dia. Nah, kalau apa yang disebut relevan range? Ya, relevan range ketika dia tetap fix pada range tadi. Itu disebut range yang relevan untuk fixed cost tadi. Paham? Siap, Pak. Nah, variable cost juga sama. Variable cost, contoh ya bahan gitu. Bahan, kalau kamu produksinya nggak banyak, kamu bisa beli di pasar tanpa mengganggu harga. Betul nggak? Siap, Pak. Benar. Nah, anggaplah ya, kamu cuma beli, kamu punya bahan madu gitu. Madunya kamu cuma perlu 10 ton per bulan, nggak ada masalah. Tapi kalau kamu perlu 1 juta ton, jangan-jangan semua madu di Indonesia harus kamu beli. Akibatnya yang terjadi? Harganya kan jadi berubah, ya. Harga per unitnya jadi berubah. Nah, berarti di situ itu kalau sudah ada perubahan harga per unit untuk variable cost, berarti dia sudah tidak di range yang relevan lagi. Jadi apakah variable cost tadi per unitnya tidak berubah pada relevan range tertentu ketika dari produksi 0 sampai angka berapa, itu yang disebut relevan range untuk fixed variable cost. Relevan range untuk variable cost sama fixed cost bisa beda, nggak harus sama ya. Nah, kalau kita ingin melakukannya, cari mana yang paling pendek di antara dua tadi gitu. Itu relevan range pada yang akan kita gunakan. Gitu ya. Siapa? Oke. Silakan. Saya agak seneng hari ini. Saya pokoknya nomor 1 saya ingin kalian belajar dulu. Ya kalau kalian tanya terus nggak jadi kuis ya beruntung kalian. Tapi tetap ada kuis nanti. Izin bertanya, Pak. Ya. Saya masih belum paham, Pak, kalau klasifikasi biaya terkait departemen bedanya sama klasifikasi biaya terkait akuntansi. Akuntansi itu apa? Yang kau maksudkan? Yang saya baca di sini kan, Pak, ada kalau klasifikasi terkait akuntansi itu ada revenue expenditure sama. Oh ya. Oke. Contohnya sama-sama gaji pegawai, Pak. Saya bingung. Itu di buku mana sih? Di buku Carter ya? Saya dapatnya dari slide yang dikasih teman, Pak. Revenue expenditure itu kalau nggak salah di Carter kayaknya. Ntar saya lihat dulu ya. Saya jelaskan sama kamu biasa. Ini kan
wajar lah kamu nggak paham. Jadi gini, akuntansi, kalau di akuntansi itu biasanya cuma 2 keputusannya. Ini mau dikapitalisasi, dicatat sebagai aset, atau mau jadi expense. Ya kan? Karena buat akuntansi yang paling utama adalah menentukan net income. Sama yang kedua, menentukan apakah aset kita itu nilainya tetap sebesar itu. Gitu. Jadi jangan sampai kita mengkapitalisasi sebagai aset, nggak taunya asetnya nggak ada atau nggak ada nilainya. Gitu. Jadi itu pentingnya. Nah, kapital sama revenue expenditure memberikan semacam panduan kepada akuntan. Oh, yang ini capital expenditure berarti bisa dicatat sebagai aset. Oh, yang ini nggak bisa, ini revenue expenditure berarti harus kita masukkan ke income statement. Paham nggak? Siapa paham? Ya, paham ya. Nah, kemudian kalau terkait dengan departemen ya, jadi di perusahaan itu nanti ada 2 departemen. Departemen pertama adalah departemen yang mengerjakan langsung produknya. Paham? Ya, kalau sepeda tadi, dia yang membentuk kerangka, yang mengecat, yang merakit, yang membungkus, dan sebagainya. Itu disebut producing department, departemen produksi. Paham? Paham, Pak. Berarti di situ termasuk direct labor masuk nggak, Pak? Ya, kalau direct labor produksi ya di situ masuknya. Ya, jadi direct labor masuk di situ. Gitu. Overhead kan ada 3 kalau produksi. Biaya bahan, biaya upah, direct labor, sama overhead. Kan. Nah, tapi yang namanya departemen di dalam organisasi tidak hanya ngurusi produksi kan, betul nggak? Betul, Pak. Contohnya ada yang bertugas sebagai security, itu nanti dikelola oleh mungkin departemen security sendiri. 1 tuh. Atau dia yang ngurusi nanti urusan itu tuh pemeliharaan, elektrikal dan sebagainya. Ada departemen yang melakukan pemeliharaan, maintenance. Mungkin kalau perusahaan, kalau pabrik itu biasanya ada departemen yang ngurusi khusus masalah listrik. Ya, itu yang disebut power department. Bisa juga dia departemen yang tadi yang sifatnya administratif ya, yang bayar upah, payroll, akuntansi gitu. Kantin ya, bisa juga. Nah, dia tidak, orang-orang di situ tidak mengerjakan produk. Betul nggak? Betul, Pak. Dan tapi dia memberi manfaat kepada departemen lain, termasuk departemen produksi. Ya, kan akunting bekerja untuk semua, atau ada kantin. Kantin kan nanti diakses oleh semua pegawai kan, baik departemen produksi sama enggak. Nah, jadi di situ biaya-biaya yang dikeluarkan untuk departemen jasa tadi itu harus dipisah. Nah, biaya-biaya departemen jasa tadi itu sebagian kalau nanti dimanfaatkan oleh siapapun di bagian produksi, dia masuk overhead. Siapa? Kalau dia itu tidak ke produksi, misalnya tadi akuntansi, ya payroll gitu, ya itu nanti dia masuk ke administratif, ya. Jadi situ bedanya. Nah, kalau kamu bicara direct labor, ya semuanya jadi gini, direct labor itu direct labor terhadap apa? Direct labor terhadap produk. Kalau direct labor terhadap produk, berarti hanya direct labor yang dialokasikan ke departemen produksi. Tapi kalau direct labor terhadap suatu departemen, ya misalnya direct labor dari kantin, ya berarti kita hitung direct labor itu kantin. Dia tidak masuk direct labor ke produk, tetapi akan masuk ke overhead karena kantin tidak ikut serta secara langsung dalam proses produksi. Kira-kira paham? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, silakan. Siapa lagi? Izin, Pak. Izin, Pak. Di buku kan ada namanya unavoidable cost sama avoidable cost, Pak. Nah, itu contohnya seperti apa ya, Pak? Nah, contohnya kayak ini. Saya paling gampang aja. Saya mau beli ini kos-kos ya. Saya misalnya mau pasang AC. Berarti saya pengen tahu kos dari AC.
Kira-kira kalau saya pasang AC apa yang harus saya keluarkan? Beli AC-nya ya. Ya. Kedua biaya pemasangan AC. Pasangnya. Terus mungkin perlengkapannya ya kan. Mungkin nanti saya kalau AC-nya khusus saya mungkin harus ngajarin, minta siapa yang di rumah saya ya, saya atau anak saya nanti untuk belajar kan, ya anggaplah AC-nya agak sedikit canggih gitu ya. AC-nya bisa kamu perintah dari mana gitu. Pokoknya AC-nya AC yang smart gitu. Nah, mesti tahu kan caranya gimana dan sebagainya gitu. Terus kalau rusak-rusak sedikit gimana caranya tahu itu. Jadi itulah yang kamu lakukan. Nah, semua pengeluaran yang wajib kamu keluarkan supaya kamu bisa menggunakan aset tadi itu unavoidable. Karena tidak ada benar, kamu harus keluarkan. Kalau enggak kamu keluarkan, kamu nggak bisa menggunakan. Paham ya? Ya, siap. Di sini. Nah, kemudian pas masang AC tadi, ya, kamu ternyata lokasinya tergantung selera, ya, tergantung selera ya. Nggak terserah mau di mana, nggak ada masalah. Gitu. Pertama kamu pasang di bagian kiri gitu ya. Pas kamu lihat nggak pas gitu, ya. Kamu bongkar lagi, kamu pindah ke bagian kanan. Akhirnya kan dibongkar ya, ngeluarin biaya tambahan, kemudian di semen lagi, tutup lagi, baru dipasang di kanan. Nah, yang kayak gitu itu bisa dihindari tidak? Bisa sih, Pak. Bisa. Nah, itu yang disebut unavoidable cost. Jadi segala sesuatu yang harusnya nggak perlu terjadi, tetapi terpaksa terjadi, itu yang disebut avoidable cost. Paham? Siap, paham. Makasih, Pak. Ya. Ayo, siapa lagi? Izin, Pak. Pak, tadi saya masih belum paham tentang yang standar costing. Tadi kan dijelaskan kalau standar costing berarti pembebanan biaya produksi berdasarkan jumlah yang dianggarkan. Nah, kalau misalnya jumlah yang dianggarkan berbeda sama yang aktualnya, itu pengaruhnya kemana, Pak? Nah, berarti ada selisih, ya kan, antara aktual sama standar, betul nggak? Betul, Pak. Nah, selisih itu namanya variance. Nah, variance, saya nggak mau sabar ya. Ini nanti kamu di semester kedua. Tapi nanti akan kita kasih tahu sedikit caranya. Terutama nanti ketika kita belajar tentang FOH. Nanti kamu bisa ngelihat prinsipnya sama. Kan ada FOH ada standarnya kan, pakai tarif ya, ada aktualnya. Nanti di minggu depan kamu belajar ketika ada selisih antara FOH aktual dengan FOH standar, bagaimana FOH aktual tadi, si selisihnya tadi kita perlakukan. Itu nanti ada. Caranya sama sebenarnya, cuma nanti agak canggih yang di semester 2, karena bisa dianalisis. Ya, misalnya gini, ini selisih biaya bahan ini antara aktual dengan standar kenapa? Oh, ternyata harganya berbeda. Itu yang namanya material price variance, selisih harga bahan. Atau karena kuantitasnya ini berbeda, berarti material quantity variance atau selisih kuantitas bahan. Nah, nanti bisa dianalisis. Jadi tugas kita nanti di semester depan adalah dengan standar costing kita bisa menganalisis kok selisihnya terjadi karena apa, terus apa yang menyebabkan itu. Jadi itu nanti akan seru itu, walaupun nggak seru banget, simpel sih sebenarnya. Walaupun ada kelemahannya ya, tapi nantilah. Itu aja ya dari sekarang ya. Ada caranya lah. Oke, siapa lagi? Kalian boleh tanya aja apa aja. Jadi biar ini, walaupun saya tahu nanti akan banyak yang belum kalian pelajari, tapi kalian bisa dapat gambaran ke depan kayak apa. Dan ini bagus ya, karena dengan cara begitu kalian belajar itu bukan belajar kayak diserap, tapi kalian bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi. Ini kayak kita inilah, kalau kalian ada beberapa yang suka drama Korea itu kan, kayaknya episode minggu depan ini, nah kayak gitulah. Kita bisa gunakan cara yang sama. Ya, siapa tadi? Izin bertanya. Ya. Perihal backflash costing. Jadi kalau backflash itu kan pencatatannya ditunda sampai akhir periode produksi atau penjualan. Ya. Itu saya masih bingung memahaminya, Pak. Itu tujuannya itu kenapa ya, Pak? Terus kalau kita sedang membahas backflash itu pasti selalu dikaitkan dengan just in time. Itu karakteristik apa just in time itu yang masuk ke backflash itu loh, Pak? Oke. Jadi pertama dalam backflash costing
itu karena prosesnya sudah canggih, mereka biasanya nggak terlalu masalah berapa sih biaya produksi per barangnya, karena mereka punya standar costing, paham? Iya. Jadi kalau saya misalnya Toyota gitu, untuk bikin satu Livina costnya segini, mereka udah punya standar costingnya. Yang itu keakuratannya lumayan tinggi lah. Perbedaannya dengan aktual tidak begitu banyak. Oke ya. Nah, kenapa costing ditaruh di akhir? Karena costingnya hanya untuk tujuan pelaporan keuangan. Untuk tujuan pelaporan pertama untuk tujuan pelaporan keuangan, kedua untuk tujuan melakukan evaluasi apakah aktual cost berbeda dengan standar. Itu kan nanti di belakang biasanya kita analisis setiap periode, ya. Nah di sini kan just in time hampir nggak ada persediaan ya, betul nggak? Ya, betul Pak. Kita itu belajar costing, job order proses costing itu kenapa? Karena persediaannya ada dan persediaan itu harus kita nilai dengan cara yang logis. Angkanya harus logis. Itu tuh. Tapi kalau persediaannya nggak ada, berarti kan nggak perlu ya? Atau hampir nggak ada gitu, sedikit sekali, nggak perlu kan? Nggak dilaporkan juga nggak ada masalah gitu. Orang kecil sekali hampir nggak ada. Betul nggak? Ya, betul. Nah, kalau betul, ngapain kamu setiap saat ngitungin berapa cost dari ini per unitnya? Tunggu aja nanti. Ngapain sih mempekerjakan banyak orang hanya untuk menghasilkan informasi yang tidak ada gunanya? Informasi baru berguna nanti kok di akhir. Ya udah kita tunggu aja di akhir. Itu maksudnya. Paham? Ya. Oke. Ya. Ayo, siapa lagi? Izin bertanya, Pak. Tadi kan dikatakan kalau di akuntansi biasa biaya perusahaan bebas memilih akunnya, membuat akunnya. Nah, itu ada nggak sih akun yang harus ada minimal? Dan saya masih bingung tentang penggunaan akun pengendali atau kontrol. Itu ada akun kontrol apa saja ya Pak? Kalau dicontoh di Carter itu kan ada 3, yang factory overhead control, marketing, sama administratif. Itu ada yang lainnya yang atau enggak ya Pak? Makasih. Jadi gini, setiap kamu ingin membandingkan antara anggaran dengan aktual, tentu saja jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kan mahal, ya. Apa saja nih, gitu. Jadi sebenarnya banyak juga. Kalian pernah tahu nggak yang namanya akun controlling account sama subsidiary account? Tahu ya? Tahu nggak? Belum, Mbak. Loh, itu pelajaran pengantar akuntansi itu. Contoh, piutang. Oh, ya. Itu di general ledger itu kan controlling account. Punya subsidiary ledger-nya, piutang individu, betul kan? Nah, fungsinya apa? Fungsinya supaya kita membandingkan yang total nanti bisa dikerjakan oleh orang lain, yang individu dikerjakan oleh orang lainnya, nanti kita bandingkan. Nah, prinsipnya sama. Kita punya data yang terkait dengan aktual, terkait dengan standar. Ya. Nah, kalau misalnya kita ingin menerapkan kemanapun, ke cost objeknya dengan standar, maka kita perlu yang namanya controlling account. Contohnya factory overhead. Jadi factory overhead tadi kan prinsipnya adalah supaya kita bisa tahu dengan segera berapa sih biaya produksi. Nanti terutama di job order itu yang penting itu kita bebankan segera. Nah, dengan cara begitu kita punya yang namanya akun kontrol untuk mencatat aktual. Nanti kita bandingkan dengan akun applied untuk mencatat yang dibebankan berdasarkan standar. Nah, di Kongen bisa aja perusahaan memutuskan tadi ya, dia akan menggunakan super absorption costing gitu. Dia pengen membebankan juga tuh biaya penjualan ini sehingga total biayanya per produk berapa gitu. Nah, itu bisa juga mau pakai kontrol akun kontrol tadi untuk selling sama untuk administratif ya. Tapi kalau nggak untuk itu juga nggak perlu. Kenapa? Kan nggak harus pakai akun untuk bisa mengevaluasi antara anggaran sama aktual. Contoh ya, kalau di perusahaan, angka anggaran kan sudah ada tuh, biasanya sudah ada dokumennya. Ya udah, akuntansi mencatat angka aktual aja. Nanti setiap periode perusahaan minta dari akuntansi mana aktualnya, bandingkan dengan anggarannya. Oh,
ada bedanya. Nah, yang seperti itu nggak harus ada kontrol, biasa aja gitu. Jadi kontrol itu hanya diperlukan kalau memang di dalam sistem akuntansi kita ingin ada pencatatan aktual dan standar untuk untuk dibebankan ke produk. Dan yang paling sering adalah factory overhead control. Kalau yang selling administratif jarang lah, kecuali perusahaan mau menggunakan super absorption costing. Ya, saya nggak tahu ya. Ini saya coba sekali ini full pakai Zoom ya, karena saya lihat kalian banyak bertanya. Silakan, ada lagi? Izin bertanya Pak. Yuk. Terkait FOH. Kan di dalam FOH terdapat indirect raw material. Nah, di situ juga ada terdapat supplies. Nah, setahu saya kan supply sama indirect raw material kan sama-sama barang kecil untuk mensupport pembuatan dari produk utamanya itu. Nah, perbedaan yang mendasar dari indirect raw material sama supplies itu apa ya, Pak ya? Kalau indirect raw material, materialnya masih jadi bagian produk. Jadi misalnya anggaplah ya sepeda gitu ya. Oh, pentilnya itu terlalu murah, nggak kamu masukkan. Jadi yang masuk ke direct material hanya yang harganya minimal misalnya 10.000 per unit gitu. Di bawah itu kamu masukkan semuanya sebagai indirect material karena nggak banyak gitu. Ya. Itu indirect material. Jadi indirect material dia masih menjadi bagian dari produk. Paham? Paham, Pak. Kalau supplies, dia nggak jadi bagian dari produk. Misalnya, dalam proses produksi tadi, perlu dikasih, kan pakai apa? Misalnya pakai alat drill ya, pakai apa ya tuh yang untuk ini, untuk mengencangkan baut dan sebagainya. Nah, itu perlu pelumas mesinnya. Nah, karena pelumasnya nggak masuk ke ini, kalau pelumasnya yang ini ya, untuk membuat rantai dan sebagainya itu jadi bisa itu masuk indirect material. Tapi ini pelumas untuk mesin yang membuat sepeda tadi. Nah, itu disebut supplies. Paham? Siap, Pak. Paham. Terima kasih. Oke. Ya, silakan. Siapa lagi? Bertanya, Pak. Yuk. Kan ini ada yang namanya traceability atau penelusuran biaya. Nah, ini saya masih bingung kalau misalnya kita menelusuri biaya terhadap industri jasa itu. Nah, yang namanya traceability harus terkait dengan cost object. Paham? Paham. Nah, cost object-nya apa? Cost object-nya misalnya, saya pengen tahu traceability ke klien tertentu. Ya udah tinggal kita lihat. Kita ngeluarin biaya apa nih? Tiba-tiba kita ngeluarin biaya pesawat. Pesawat ini siapa nih? Oh, untuk salah satu partner yang mau ketemu sama tadi klien X tadi. Maka biaya pesawat itu traceable ke klien itu. Paham nggak? Paham. Oke. Nah, sekarang yang kedua, saya perusahaan bayar itu biaya gaji untuk sekretarisnya partner tadi, ya. Jadi setiap partner karena dia top, ya, dia dapat satu staf khusus gitu, dibayarin. Nah, kita bisa menelusuri nggak berapa gaji ke sekretaris atau staf tadi ke klien X tadi? Bisa nggak? Susah itu. Susah. Nah, itu berarti sulit ditelusuri. Ya, jadi kalau mudah ditelusuri itu artinya kita bisa membangun di dalam sistem akuntansi kita, biaya ini akan kita kaitkan ke apa atau siapa. Ya tadi kan, oh ini nanti berarti misalnya waktu si partner tadi minta uang buat ini biaya pesawat tadi, tiket pesawat, dia akan nulis tugas ini klien ini gitu. Tujuannya ini. Ya nanti itu kan satu lembar ke bagian akuntansi kan. Nah, bagian akuntansi yang lihat, oh iya, biaya ini berarti nanti saya masukkan ke klien X gitu. Tapi kalau sekretaris tadi nggak bisa kan karena dia macam-macam. Ya udah, kita masukkan nanti kita alokasikan pakai tarif biasanya. Kalau itu bagian dari overhead. Paham ya? Oke. Ayo lanjut.
Izin bertanya, Pak. Ya. Terkait dengan balance scorecard, Pak. Ada istilah namanya seimbang antara leading sama lagging. Itu maksudnya seimbang seperti gimana ya, Pak ya? Gini. Saya tapi susah ya, itu yang harus gini aja. Sebenarnya saya pengen share screen nih, tapi nanti nambah ini. Jadi gini. Misalnya satu perusahaan ya. Satu perusahaan itu kan kalau kamu lihat balance scorecard, itu kan yang paling bawah learning and growth ya, betul nggak? Ada empat, betul, Pak. Empat perspektif, Pak. Perspektif ya. Learning and growth, kemudian internal business process, lalu customer, lalu finansial ya. Nah, coba kita lihat kayak gini. Tujuan akhir perusahaan apa? Memperoleh profitable ya. Laba ya, memperoleh laba ya, profitable ya. Betul nggak? Betul, Pak. Supaya profit dia ngapain? Lihat perspektif berikutnya. Supaya profitable dia melayani pelanggan dengan baik, ya kan? Ya. Ada perspektif di pelanggannya. Pelayanan yang baik bagaimana? Harus ada proses terstandar. Contoh ya, coba kamu makan mohon maaf ini ya, karena bulan puasa tapi paling gampang soalnya. Kalau biasanya ini, mohon maaf saya pakai makanan. Kalau kamu makan di warteg sama kamu makan di KFC, ekspektasi kamu kualitasnya lebih bagus di mana? KFC, Pak. KFC. Kenapa? Karena prosesnya pelayannya. Prosesnya terstandar. Prosesnya terstandar. Semuanya standar. Kamu yakin bersih, kamu yakin ini dimasak dan sebagainya, rasanya nggak beda jauh. Ya. Nah, supaya punya proses terstandar, apa yang harus dilakukan? Yang melakukan siapa? Yang melakukan siapa? Yang melakukan orangnya. Orangnya harus belajar. Harus bisa memperbaiki. Learning and growth. Nah, artinya ketika kita hanya mengandalkan finansial, sebenarnya itu tercapai atau tidak tergantung pada indikator-indikator yang ada di awal. Mulai dari learning and growth. Jadi kalau di learning and growth tiba-tiba indikatornya aneh, maka itu bisa menunjukkan indikasi nanti di finansialnya kita akan bermasalah. Yang bisa mengindikasikan dari awal tadi, di learning and growth, di internal business process, itu kita sebut leading indikator. Kemudian kalau itu meningkatkan kepuasan pelanggan masih leading indikator juga, walaupun sudah mulai agak lag ke belakang. Dan kalau ternyata baru dapat yang terakhir, finansial, berarti dia sudah lagging indikator. Dia baru ketahuannya belakangan. Kalau tiba-tiba kita jelek, kita sudah terlambat mengantisipasinya. Karena mestinya dari awal sudah kelihatan jelek. Paham? Paham, Pak. Nah, ini sebenarnya nggak mudah seperti itu. Bukan dalam arti, ini saya tambah nih buat kalian. Karena nanti kalian kan gini loh, Kementerian Keuangan itu pakai balance scorecard. Tapi menurut saya cuma pakai template-nya doang. Nggak benar-benar menerapkan filosofi balance scorecard dengan baik. Gitu. Nah, itu nggak serta-merta terjadi ketika kita pakai balance scorecard. Karena kita harus benar-benar mencari tahu indikator apa yang benar-benar punya kaitan dengan profit tadi. Ya. Contoh ya, misalnya Southwest Airlines. Ya. Southwest Airlines itu kayak Air Asia. Ya. Dia murah banget, paling murah. Ya. Terus dia punya teknik sekecil mungkin, ya nggak mau itu. Jadi pertama dia pastikan apa? Ukurannya profitable tetap profitable. Pada level customer yang dia lihat adalah customer itu merasa puas dalam hal mereka cepat diproses. Jadi murah itu mestinya cepat prosesnya. Pemproses apapun cepat gitu. Mereka nggak terlalu peduli kalau customer-nya ngerasa kayak gini lah. Oh kok ininya makanannya kurang enak gitu. Mereka nggak nyediakan makanan atau kursinya itu ya. Jadi mereka pokoknya intinya yang paling fokus buat mereka adalah kecepatan pemrosesan. Nah untuk kecepatan pemrosesan mereka punya bisnis proses yang sederhana. Customer check-in sendiri,
Jadi ngurangin berbagai hal lah. Ya nanti mereka baru ngasih tahu 15 menit sebelum pesawat itu nggak mau melayani dan sebagainya, sehingga mengurangi jumlah orang yang ada di situ. Dan mereka punya karyawan yang siap bekerja apa saja. Jadi kalau karyawan Southwest itu bisa ngurusin koper, bisa ngurusin tiket, bisa ngurusin macam-macam dia. Kalau kalian lihat Garuda yang ngurusin koper sendiri, yang ngurusin tiket sendiri dan sebagainya. Jadi lebih mahal. Nah, ini semuanya diukur gitu. Ukuran kesederhanaan proses, nanti masalah kepuasan dalam kecepatan, profitable, kemudian fleksibilitas dari pegawainya untuk bisa melaksanakan proses yang sederhana. Itu ukurannya ya. Dan kalau kamu lihat ukurannya logis tuh. Oh, supaya cepat berarti sistemnya harus sederhana. Supaya sederhana, orangnya harus cukup fleksibel untuk bisa berganti peran dalam proses yang sederhana ini. Karena sederhana, cepat konsumen puas, mereka mendatangkan revenue atau net income bagi perusahaan. Nah, kalau kamu lihat balance scorecard Kementerian Keuangan, apa kayak gitu? Enggak. Jadi balance scorecard itu, walaupun kita bisa bangun seperti itu, ketika kita menetapkan indikator-indikator pada setiap komponennya, itu harus logis ke atas. Nah, saya minta kamu kan dapat dari saya nih. Coba nanti kamu kalau sudah, coba kamu lihat tuh di kantormu, kan ada tuh ya, atau di DJP gitu. Logis nggak tuh? Dari paling atas sampai ke bawah tuh logis nggak? Lihat aja indikatornya, jangan lihat kata-katanya. Kalau kata-katanya sih kelihatannya canggih banget gitu. Indikatornya, misalnya kayak gini, kalau ada yang merah di atas, ya, misalnya anggap nih, target penerimaan pajak tidak tercapai tahun ini misalnya. Bisa nggak kita telusuri di tahun-tahun sebelumnya penyebabnya? Kalau bisa, berarti balance scorecard udah betul, sudah balance ya, sudah bisa membuat kita paham antara leading indikator sama lagging indikator. Tapi kalau enggak, berarti itu cuma gaya-gayaan aja, kelihatan keren tapi sebenarnya nggak ada gunanya. Ya. Nah kalau yang kayak gitu saya bisa cerita kamu banyak, karena saya sebenarnya pendidikan saya S3 saya di bidang performance management gitu. Tetapi ironisnya apa ya? Saya dulu dikasih kesempatan ke situ gitu. Tapi memang susah di Kemenq ini. Orang nggak mau dikritik, dikasih tahu yang benar kayak apa. Karena pada dasar mereka, oh saya yang punya kewenangan, berarti suka-suka saya gitu. Ya sudah, saya waktu itu begitu tahu kayak gitu, ya adalah saya hanya bisa mengelus dada, ya sudahlah, kita cari kesempatan. Nah begitu saya di kampus, saya nggak mau segala sesuatu logis, dan itu kunci utama. Jadi kalian dalam melakukan apapun, belajar apapun, yang nomor satu gunakan otak kalian. Jadi makanya di kelas saya, kalau kalian nggak ngerti, tanya sama saya ingin kalian tuh paham bener, bukan karena ngapalin gitu, tapi karena paham. Walaupun mungkin untuk sementara harus ngapalin dulu, karena banyak hal-hal yang baru kalian pelajari dan baru kalian temukan sekarang. Ya. Ini tambahan, saya agak ngoceh sedikit, nggak apa-apa ya. Silakan, yang berikutnya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait yang tadi avoidable sama unavoidable, itu kan misalkan dicontohkan tadi kan terkait pemasangan AC kan, Mbak ya. Nanti dalam hal penggunaan AC-nya, misalkan biaya listrik itu bisa termasuk avoidable dan unavoidable nggak, Pak? Misalkan dia pakai abonemen sama token kan perlakuannya kan beda. Kalau kamu harus mengeluarkan itu dari awal, ya itu unavoidable. Tapi kalau misalnya dalam menggunakan AC ya, standarnya supaya hemat itu sekian, terus kamu makainya berlebihan, itu unavoidable. Ya. Artinya avoidable sama avoidable dari awal, termasuk sebenarnya kalau semuanya sudah dianggarkan, diperkirakan dari awal akan keluar dengan standar tertentu, itu unavoidable. Di atas itu sebenarnya sudah avoidable. Berarti kayak hampir sama kayak pengertian yang tadi biaya standar sama biaya aktual gitu kan, Pak? Lain, kalau itu kan hanya bagaimana kamu melaporkan biaya produk ya ke dalam apakah dia hanya komponen standar saja atau termasuk komponen aktual, lain, itu lain. Tapi avoidable sama unavoidable ini bicara efisiensi sebenarnya. Jadi begitu kamu tidak efisien ya, dan sistem kita bisa menunjukkan itu, berarti kamu sudah mengeluarkan avoidable cost. Oke. Terima kasih, Pak ya. Jadi kembali ya, prinsipnya adalah pengklasifikasian biaya itu bergantung pada tujuannya. Ya, tujuannya untuk apa gitu. Jadi kamu lihat tujuannya saja. Nah, kalau itu berarti begini. Jadi yang paling penting adalah tujuannya apa. Gitu. Berarti tiap
perusahaan beda, bisa saja suatu yang avoidable bisa jadi unavoidable loh. Kalau itu beda kalau tujuannya. itu enggak lah, kan itu gini loh. Maksud saya prinsip avoidable sama avoidable itu terutama untuk kita bisa mengidentifikasi adanya inefisiensi gitu. Tapi mungkin pendapatmu ada betulnya juga. Jadi misalnya kayak gini. Ada dua perusahaan. Perusahaan satu dia menerapkan yang namanya Six Sigma ya. Six Sigma itu begini. Jadi di dalam suatu proses itu jangan sampai tingkat defeknya itu jumlahnya di bawah. Sigma kan kalian tahu ya, Sigma itu kayak standar deviasi itu ya. Nah, standar deviasi itu kalau kalian belajar statistik, itu ada yang namanya pada tingkat 95%. Ya. Itu kalau nggak salah 64%. Kemudian ada tingkat 95%, ada pada tingkat 99%. Ada yang pada tingkat lebih tinggi. Nah, Six Sigma itu kayaknya tingkat kerusakannya sangat kecil gitu. Nah, kalau tingkat kerusakannya sangat kecil, buat mereka, anggaplah mereka pengen tingkat kerusakannya 1 per 1 juta produksi gitu. Ya. Nah, buat mereka, kalau ada kerusakan 10, berarti yang 9 tuh harusnya avoidable. Tapi ada perusahaan yang kita nggak terlalu penting lah, itu yang penting kan kita low cost ya, nggak terlalu mahal, jadi kita beranilah tingkat kerusakan 2% gitu. Nah, yang begitu, buat dia, kerusakan 10 tadi, itu unavoidable gitu loh. Jadi ya benar kata kamu, tergantung bagaimana perusahaan punya tujuan apa gitu. Dan dengan tujuan tadi kita bisa menentukan yang ini avoidable, yang ini nggak avoidable gitu. Ya. Siap. Terima kasih, Pak. Oke. Ayo silakan, siapa lagi? Mohon izin, Pak. Berhubung teman-teman ada yang pakai kuota terbatas, Pak. Kalau berkenan mohon bergeser ke WA grup. Oke. Siap. Saya pindah ke ini, ke itu ya, ke mana, ke ini. Ya, kita ketemu di sini. Oke, yuk. Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.